welcome to our first annual Positive Talk. Nah, jadi untuk episode pertama dari Positive Talks hari ini kita bakal ngebahas tentang suatu hal yang baru nih. Mungkin teman-teman tuh baru banget dengar atau mungkin sekarang udah mulai familiar. Nah, jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang kurikulum 13 dan juga kurikulum merdeka. Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu, sekarang tuh di Indonesia kita udah ada kurikulum baru nih. Biasanya tuh baru mulai ada kurikulumnya dari kelas SD sampai SMA. Nah, tapi belum semua sekolah tuh menggunakan kurikulum ini. Kita masih juga menggunakan kurikulum 13 nih kayak sebelum-sebelumnya. Dan di sini aku udah ada dua teman kita yang bakal ngasih tahu nih sharing pengalaman mereka di dua kurikulum yang berbeda ini. Also disclaimer, ini juga hanya bersifat sharing dan juga hanya berdasarkan pengalaman dari teman-teman kita yang sebagai narasumber pada hari ini. Jadi kalau misalnya ada pengalaman yang menurut teman-teman kayak, ih kok beda ya, karena emang beda. Jadi ini berdasarkan oleh pengalaman mereka sendiri. Tapi sebelum itu kita harus kenalan dulu nih sama dua narasumber kita. Hai. Hai. Nah, kenalin dong nama kalian siapa, sekarang kelas berapa, sekolah di mana, dan kurikulum yang kalian gunakan sekarang tuh di sekolah apa? Dari aku dulu kali ya. Halo semuanya, nama aku Iren. Aku sekarang kelas 11. Sekolahnya di SMA Mardiwana. Dan sekarang aku pakai kurikulum Kurtilas di SMA Mardiwana. Oke, kalau aku namanya Dina, aku kelas 11. Aku SMA-nya di Regina Pacis Bogor dan aku pakai kurikulum Merdeka. Nah, kita kan udah ketemu nih dua teman kita dari kurikulum Kurtilas sama juga Merdeka. Nah, sekarang aku mau tanya dong, kalian tuh tahu nggak sih kayak definisi dari kurikulum 13 dan Merdeka tuh apa? Untuk Iren bisa jawab kurikulum 13 apa, kalau untuk Dina kurikulum Merdeka tuh gimana? Menurut pendapat kalian aja ya. Dari Kurtilas dulu nih? Ya boleh. Dari Kurtilas dulu, boleh. Boleh. Ya jadi kalau menurut gue sendiri sih Kurtilas tuh sebenarnya kita jadi kayak belajar mandiri gitu ya. Jadi konsepnya tuh di sini guru lebih sedikit jelasin, kita lebih banyak untuk kayak bikin kelompok, kita dibagi per materi, baru kita yang jelasin ke teman-temannya. Jadi kita ngambil konsep kalau misalnya kita udah jelasin ke orang, artinya kita udah ngerti gitu. Sebenarnya Kurtilas yang pertama tuh nggak kayak gini konsepnya, jadi ini Kurtilas revisi yang sebenarnya udah juga ada serapan dari kurikulum Merdeka ya juga. Tapi kalau menurut yang gue alamin selama setahun kelas 10 nih begitu, jadi kita yang ngejelasin ke teman-teman tentang materi-materi yang udah dibagi sama guru. Jadi misalnya bab 1 nih kelompok gue, terus nanti kelompok 2 jadi bab 2 gitu deh ceritanya. Jadi bisa kayak tutor mandiri juga Iya, gitu kayak ya? tutor mandiri gitu. Jadi terus fungsinya guru di situ tuh kalau misalnya ada yang salah dia ngelurusin, terus kayak misalnya mau ada yang nanya-nanya, jadi bisa nanya ke gurunya. Oke. Kalau misalnya kurikulum Merdeka sendiri gimana, Dina? Oke, kalau kurikulum Merdeka itu sebenarnya lebih bebas ya kurikulumnya. Jadi tuh kayak lebih banyak kita tuh dikasih kebebasan buat milih mata pelajaran kita yang kita sukain lah istilahnya. Abis itu kalau kurikulum Merdeka itu banyak banget proyeknya. Kayak aku itu kemarin waktu semester 1 aku udah disuruh ngebuat proyek yang bisa ngurangin pemanasan global. Nah itu tuh bener-bener harus diciptain produknya. Abis itu kita kayak presentasi dan kita bikin makalah. Terus semester 2 aku juga disuruh kayak live in. Live-in-nya ini kayak ke Kuningan, terus ketemu orang-orang, kita kayak ngebantuin di situ bersih-bersih gereja, bersih-bersih masjid. Habis itu kita juga ke pesantren. Dan kalau yang terakhir ini nih baru banget bulan Juni kemarin aku tuh ngadain pensi di sekolah. Nah itu kayak kita dituntut buat ngeluarin apa yang kita punya, kayak bakat yang kita punya tuh apa. Terus abis itu kita juga disuruh keluar dari zona nyaman gitu sih. Gila. Proyeknya tuh namanya P5 ya? Iya, P5. Itu ribet banget tuh. Waduh. Ribet ya? Tapi kalau menurut Dina sendiri, kalau misalnya proyek kayak gitu tuh seneng gak sih? Kayak kan kalau misalnya kita full belajar doang, kayak oh ya udah
Cuman ini tuh baru pertama kali kita dalam setahun ngerasain kalau ada yang namanya project, apalagi tuh ini projectnya bener-bener besar, bahkan tuh seharian bisa cukup hanya buat ngadain tuh project itu tuh gimana? Kayak preparationnya lah. Oke. Kalau menurut gue sendiri ya, kalau yang project pertama kali itu yang kayak nyiptain produk itu ribet banget. Itu kayak gue harus ngeluangin waktu gue di mana gue harus belajar, abis itu gue harus bikin proyeknya juga. Itu pas banget gue kebagian proyek pas hari Rabu. Dan hari Rabu itu tuh lagi hektik banget. Itu ada pelajaran MTK sama fisika. Jadi abis pelajaran MTK, gue langsung diserang sama proyek. Terus gue kayak, wah gila, ada mati gue. Abis itu kalau yang proyek kedua itu lumayan fun sih. Soalnya kayak gue di situ dapat teman-teman baru. Terus gue juga kayak sama anak kelas lain, gue sering ngobrol, gue bercanda di dalam bus gitu-gitu. Abis itu gue juga dapat teman waktu itu di pesantren. Gue udah tukeran nomor nih, tapi kayak dia nggak ngechat gue, ya udah. Waduh. Mana nih temennya nonton kayak Iya nih, mana nih, gue depan. nungguin chat nih. Nah, Oke, kalau yang proyek terakhir kemarin itu jujur senang sih senang. Cuman kayak ada nangisnya juga ya, karena kayak beneran gue harus ngobrol sama teman-teman gue yang kadang tuh mereka nggak bisa ngertiin gue juga, tapi kayak ya mereka kadang bisa gue ajak kerja sama, jadi tuh enaknya gitu sih. Abis itu pas tampil itu juga kerasa banget deg-degannya, tapi gue cukup puas sih sama pensi kemarin. kayak usaha selama ini Iya. akhirnya bisa Ya ampun, dituangkan. akhirnya pensi gue beres Nah, guys. gitu. Nah, kalau Iren sendiri tadi kan Iren bilang tuh kalau misalnya kita tuh sistem belajarnya tuh sempet dikelompokin dulu ya. Kayak baru nanti dijelasin kayak enaknya apa sih dengan adanya kayak dikelompokin gitu, bisa nggak sih kayak kalian koordinasinya gimana? Gurunya resek kah atau gimana tuh? Gimana ya? Kalau misalnya kayak gurunya rese apa enggak itu tergantung gurunya masing-masing ya. Kayak di mana-mana mungkin ada, mungkin nggak ada, itu tergantung kamu hoki apa enggak nih. Jadi kalau misalnya gue sendiri itu tuh kan nggak semua guru tuh mau anaknya yang ngejelasin. Kayak untuk beberapa pelajaran tuh kayak masih kayak biasa sih, karena ini jadi revisi gitu kan. Jadi kurtilas revisi nih yang kurikulumnya gue. Jadi nggak semuanya harus kita yang jelasin, cuma emang mostly pelajaran-pelajaran tuh kayak gitu kita yang jelasin, dan emang itu bener-bener banyak banget kelompok di situ. Cuma enaknya kalau misalnya gue tahu kurikulum Merdeka tuh semua pelajaran nih, pelajaran IPA IPS. Iya, kalau kurtilas tuh enggak, jadi kita cuma ada penjurusan, jadi IPA, IPS. Kebetulan saya IPS ya, dari kelas 10 udah IPS nih. Jadi benar-benar pas masuk kelas 10 tuh kan udah dipisah gitu ya, IPA, Iya, IPS. jadi sebenarnya plus minus sih. Jadi kalau misalnya buat anak yang gue udah tahu nih gue mau kemana, jadi dia udah bisa milih jurusan. Ya udah gue berarti IPA nih, karena kayaknya kuliah nih gue mau kedokteran nih atau teknik, kayaknya gue ya udah gue IPA. Oh enggak deh, kayaknya gue HI nih, atau gue ilkom nih kayak, oh ya udah IPS gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada yang ngelinjur gimana tuh? Waduh, itu udah beda soal ya kak. Beda soal ya. Beda soal itu. Soalnya kan kalau Dina ngerjain semua mata pelajaran berarti dikasih setahun lagi sebelum milih ya. Jadi gue dikasih dulu kayak milih dulu nih, lu maunya apa gitu loh. Jadi gue ada mikir lah, tapi setahun itu kayak kerasa itu singkat banget. Gue kayak kadang gue masih bingung mau masuk IPA apa IPS gitu loh. Sekarang masih bingung gak tuh? Udah, puji Tuhan. Jadinya masuk mana nih? Masuk IPA ya. Oh, IPA. Anak IPA nih. Anak IPA. Oh, anak IPA. Pas loh. Yang satu IPS, yang satu IPA. Oke. Nah, gue mau nanya nih ke kalian soal gimana sih perasaan kalian pas tahu kalian tuh ada perubahan di kurikulum. Kan kalau misalnya Dina dulu SMP sempat kurtilas juga. Pernah. Nah, terus kan SMA sekarang kan Merdeka. Nah, gimana sih perasaan lu pas ada perubahan gitu? Oke, jadi kalau menurut gue tuh pas perubahan itu sih gue agak shock ya. Soalnya pas gue masuk SMA itu gue shocknya gue dapet project, abis itu gue harus ngerjain. Dan padahal gue juga harus belajar, jadi kayak ya ampun capek banget gue nih, kayak pulang sore, main gak bisa, belajar juga agak keganggu gitu. Abis itu kan gue biasanya tuh kalau selesai pulang sekolah gue tuh les. Nah itu tuh kadang gue capek banget gitu loh.
Kalau misalnya buat Iren sendiri, walaupun sekarang Iren tuh Kurtilas, tapi kan sekarang yang revisikan, jadi kayak ada sedikit campur dikit sama yang Merdeka sekarang. Nah itu tuh perubahan dari yang Kurtilas lu rasain pas SMP sama SMA tuh gimana? Kurtilas yang SMP tuh gimana ya? Karena belum revisi kan, jadi kita masih bener-bener yang ya udah kita dengerin guru jelasin. Terus kalau misalnya jadi lebih dikit kelompok gitu loh, lebih dikit diskusi kelompok, terus lebih lebih banyak waktu interaksi sama guru, lebih kayak ya udah lu dengerin guru ngomong, abis itu lu ulangan, baru nanti belajar, baru selesai beberapa bab, baru kita PTS gitu-gitu aja, jadi kayak ya nothing special gitu ya. Paling yang kayak, kelompok tadi gitu ya. Terus sama kalau misalnya sekarang sih lebih kayak, wah sekarang gue udah ada diskusi kelompok nih, terus jadi kayak kelasnya lebih interaktif gara-gara kan nih yang jelasin temen nih, jadi kita agak-agak kayak kalau kayak gini gimana sih? Ya lebih banyak nanya, lebih enak juga buat nanya ya kan, karena mungkin kalau ke guru agak-agak gimana gitu ya kalau mau nanya, kalau ke temen kan, kayak nyantai aja mau nanya juga. Nah iya tuh, sama soal ulangan, kalau kalian sistem ulangannya gimana tuh? Kayak misalnya setiap 2 minggu kah? Atau kayak setiap bab selesai langsung ulangan kah? Terus ulangannya emang selalu tertulis atau lisan? Karena kalau buat yang Merdeka tuh beberapa guru tuh kadang suka mulai lebih kreatif dari bikin ulangannya. Ada yang lisan lah, bahkan tuh ada yang kayak disuruh bikin drama lah buat ulangan gitu. Kalau kalian sendiri gimana setiap sekolah? Gue dulu. Boleh. Kalau gue sama sih, udah mulai kayak gitu-gitu juga. Jadi yang emang di sini guru-guru juga cukup kreatif sih. Jadi nggak cuma ulangan yang tertulis yang wow gitu. Maksudnya itu masih ada. Cuma nggak selalunya harus kayak gitu. Sempet yang kayak tadi Yona bilang drama, sempet ada ulangan drama di salah satu pelajaran, gue lupa itu pelajaran apa. Tapi gue pernah bikin drama untuk ulangan, pernah juga kayak terus kan sekarang ada pengetahuan, ada keterampilan kan. Kalau misalnya di Kurtilas revisi itu kita keterampilan tuh penting banget. Jadi nanti misalnya lu bagi rapot nih ada 2 lembar, ada pengetahuan sama keterampilan. Jadi kalau misalnya di pengetahuan, sebenarnya pengetahuan nggak juga yang harus tertulis gitu sih. Kadang-kadang kita juga jadi kayak mungkin dari catatan, dari apa, nggak selalu harus tertulis. Tapi kalau kayak keterampilan ya biasa kita praktek. Nah tadi yang gue bilang drama itu juga salah satunya. Terus sempat juga ada yang masak, pokoknya berbagai macam lah. Mulai kreatif ya, dikasih lihat sisi keterampilan kita gitu. Kalau Dina sendiri gimana? Kalau gue sih sebenarnya kalau ulangan harian ya masih tertulis sih. Cuman kadang tuh ada beberapa guru yang kayak udahlah jangan tertulis. Nah kayak kemarin tuh gue Indo, gue disuruh bacain puisi itu buat nilai ulangan sebenarnya. Nah itu kayak wah keren sih. Kayak gue oke lah, gue kayak mencoba berani lah buat puisi ya. Terus kan kalau Iren tuh rapotnya ada pengetahuan sama keterampilan. Kalau gue tuh sebenarnya gue langsung kayak satu gitu loh. Jadi nggak ada yang pengetahuan mana, keterampilan mana. Jadi kayak ya itu diambil dari yang udah gue lakuin gitu. Sama ini, gue lupa yang kalau misalnya ujian yang benar-benar tertulis tuh ada itu waktu PTS sama PAS. Kalau misalnya PTS, PAS tuh kita bener-bener inget gak sih kayak udah UN dulu kan kita inget kan yang UN kelas 6 yang itu gue juga pakai itu. Gue di linker-linker Masih pakai masih kertas komputer itu. Masih sumpah. Itu sorry. Itu apa namanya setiap PTS, PAS itu tuh kita 40 soal. Itu 40 soal kayak gitu. Sama ada esai 5. Itu sebenarnya yang bikin deg-degan tuh di situnya sih, makanya di waktu itu biasanya cuma 90 menit doang. 90 menit dengan 40 soal dan 5 esai itu agak cukup terpressure. Terus kayak gimana ya, sebenarnya itu nggak cuma diambil kayak cuma beberapa persen doang sih dari situ. Jadi kayak biasanya kita lebih fokus ke nilai harian. Terus kayak kalau misalnya yang situ ya segimana lu belajarnya aja dah. Boleh. Berpacu dengan waktu. Kalau gue masih sama sih kayak pakai itu, abis itu soalnya banyak dan tuh kebanyakan tuh narasi.
Apalagi waktu itu gue ulangan fisika, nah itu narasi semua. Oh Iya, narasi. Abis itu gue harus kayak baca satu-satu kayak, aduh ya Allah udah deg-degan banget nih, gimana nih gitu. Nah terus habis itu untungnya selesai waktu itu, walaupun ada ngasal-ngasalnya. Mana nih guru fisika? Hai Pak, semangat Pak. Iya sih, kayak gue sendiri pribadi kan juga sama kayak Dina kan, Merdeka. Itu tuh emang kayaknya tuh ulangan narasi tuh kayak sekarang dibikin banyak-banyak gitu ya, kayak Oh fisika narasi juga ya? iya bahkan tuh Iya. pernah waktu itu kayak kita cuma dikasih 5 soal tapi semuanya narasi. Wow, Ya, kalau tapi- gue nggak dapet fisika sih. Oh IPS Bright. iya, bantu ah. Gimana tadi? Kalau gue sih waktu itu fisika kan ada yang materinya tuh hitungan, terus habis itu baru kemarin itu sih kayak materinya tuh hafalan, jadi kayak pas hafalan itu narasinya banyak banget dan itu tuh nggak ada di buku, materinya tuh kayak ya udah lu mikir aja sendiri. Logika ya? Iya Logika. pasti kalau kayak PTS, PAS tuh kita pasti banyakan kayak penalarannya gitu sih. Kayak maksudnya kecuali yang emang hafalan, emang pelajaran hafalan kayak sejarah gitu kan ya. Oh, itu enak banget sih Iya. sejarah. Tapi enggak juga loh, kadang-kadang kayak kita dikasih kasus terus kita kayak ini nanti Solusinya apa? solusinya apa gitu. Kayak lu bener-bener disuruh pikir Mikir nih. gitu. Dan waktunya singkat nih. Iya. Kayaknya problematika kita tuh kalau udah ngeliat esai atau narasi tuh waktunya tambahin. Apalagi kayak ya Allah panjang banget gitu. Gimana ini? Udah panik. Tapi gue dapet tips loh dari guru gue. Apa? Katanya kalau misalnya narasi tuh, lu lihat dulu soalnya. Lu lihat soalnya, baru lu bacanya jangan semua. Jadi bacanya tuh kayak ini aja. Jadi lu cari kata kuncinya, terus lu kayak cari jawabannya dari situ. Iya, Bagus ya jadi- guys, Iya. bisa dipakai buat tips Itu ya. untuk menghemat waktu Tips. tuh. Tips Untuk and trick. Boleh banget. Oke, Boleh. next. Pasti itu kita kalau ngejalanin sekolah ada suka ada dukanya. Nah, kalau kalian sendiri suka duka dari ngejalanin kurikulum yang kalian jalanin ini gimana? Boleh? Dina dulu. Aku dulu nih. Ya, boleh. Kalau sukanya, gue sukanya itu gue jadi banyak interaksi sama temen-temen gue ya. Gue jadi kayak Siapa tuh? Waduh. abis itu tuh gue banyak keluar kayak cari studio latihan, nah itu seru banget sih menurut gue. Gue tuh berasa kayak gila, gue anak kampusan banget Iya, nih, gitu. nggak salah, bener banget. Apalagi kalau gue udah pulang malam, abis itu dari Bogor ke Depok kayak wah gila, anak kampus nih Naik kampus. KRL pula. Iya, Aduh, KRL itu, banget ya nih. ampun, seru banget itu. Kalau dukanya itu sebenarnya nggak banyak sih ya kalau dukanya, soalnya gue juga jarang sih nangis. Pernah tuh, iya, pernah nangis pas gue capek doang, udah capek banget tuh kayak pelajaran ini susah banget, gue nggak ngerti, ini gimana gue gitu. Abis itu ya udah sih itu doang kalau misalnya dukanya. Iren? Kalau menurut gue sih suka duka tuh tergantung elunya sih, kayak kalau misalnya lu bisa enjoy, lu bisa ngeblend dengan situasi, sebenarnya pasti banyakan sukanya nggak sih? Iya. Iya, jadi gue juga meskipun di tengah stres-stresnya tadi tuh kayak ada support system, ada kayak temen-temen yang Itu bisa, bener banget sih. iya, Butuh iya kan? banget, sumpah. butuh Support banget system temen-temen. tuh kayak, Atau enggak lu cari motivasi. Iya, motivasi kayak sendiri ya. siapa kek lu cowok yang lu suka terus lu Aduh, jaga motivasi belajar. Itu tips loh, sumpah. Itu berguna banget loh. Misalnya lu udah capek banget di belajar tuh lu ingat lagi motivasi lu apa. Kayak itu akan membangun semangat lagi. Itu boleh. apalagi kalau disemangatin sama cowok yang kita Aduh, boleh saya. Boleh. Tapi ya lo guys, ini kayak tips banget kalau kalian misalnya kayak baru masuk lingkungan baru sekolah, ini bener-bener tips yang perlu banget kalian cari. Itu kalian cari teman belajar, iya, atau iya teman belajar yang lingkungan temennya tuh kalian kalau misalnya belajar hayu, kalau belajar sampai subuh juga hayu. Yang penting kalian bener. kalau ada mereka tuh jadi semangat belajar, atau mungkin kalau misalnya punya dois kalian aja diajak. Aduh, boleh. Kalian aja. study date. Study Boleh date banget. banget. Boleh ya guys. Boleh. Itu bener sih, temen tuh emang penting banget. Soalnya kalau misalnya lu ngelihat temen lu rajin belajar nih, tuh pasti bakal yang kayak, gue nggak mau kalah lah sama dia gitu. benar, Iya kan? Sama. Iya bener Iya banget. kan? Itu. Atau itu enggak gue kayak ngerasain yang sih. dia aja belajar, masa gue nggak belajar? Nah, itu iya. sumpah. Gue ngerasain banget, waktu itu gue ulangan MTK nih.
gue udah males-males, tapi gue tanya nih temen gue, lu udah belajar belum? Ini gue lagi belajar. Oh, gue udah langsung di situ kayak, oh, udahlah gue belajar lah gitu. Kalau gue ada kayak satu circle gitu sih yang kayak emang suka ngabarin gitu-gitu kan. Terus kayak kalau misalnya udah mulang nih, udah pada ngepap nih. Gue lagi belajar nih. Terus kayak gue ngeliat, wah rajin-rajin banget nih. Udah gue belajar juga dah gitu. Ke motivasi. Iya, termotivasi. Jadi benar kata khotbah yang waktu itu nih. Boleh nih. Pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi carilah pergaulan yang baik. Nah, denger nih. Kirain 2K23. Bus. Find a healthy relationship of friendship ya guys. Iya, carilah teman yang baik guys. Gue kepo nih, kalau buat kurikulum Merdeka kan kalian ada project, tapi kalian juga harus tetap ngejalanin hari-hari dimana kalian tuh harus belajar, mungkin ada les, atau bahkan tuh kalian besoknya tuh ulangan. Kalian tuh nge-manage waktunya gimana biar project jalan, tapi kalian akademiknya juga jalan. Karena biasanya tuh project kita dipentingin kayak non-akademik kan biasanya. Nah, biar kalian seimbang tuh gimana? Juga buat Iren, kalau Iren biasanya suka misalnya kalau ada kelompok, atau misalnya ada tugas keterampilan yang lain, itu biar kalian balance-nya gimana? Mau siapa dulu nih? Supaya Ini gue minum dulu kali ya. Oke, boleh. Oke, gue dulu ya. Jadi sebenarnya proyek gue itu kan gue lakuin di sekolah. Jadi sebenarnya sih apa ya, kalau di rumah itu ya udah gue tinggal kayak buat belajar aja sih. Jadi kayak kalau misalnya proyek gue belum selesai baru gue lanjutin di rumah. Nah itu paling pertama-tama gue tuh bakal kayak mentingin mana yang duluan gitu loh, mana yang deadline-nya tuh duluan. Kalau misalnya nanti deadline-nya itu tugas gue atau ulangan gue, ya udah gue mendingin itu dulu. Tapi kalau misalnya nanti proyek gue ini masih nanti-nantian, ya udah nanti aja dulu pas gue ada waktu. Karena kan proyek itu dikasih waktunya tuh lama sih, lumayan lama, berbulan-bulan. Jadi gue nggak perlu panik banget gitu. Walaupun emang tuh kayak agak stres aja, cuman kayak Agak. ya udahlah gitu. Mau gimana? Mau gimana? Mau gimana lagi? Jalanin aja. Jalanin aja dulu. Jalan mulu. Gajiannya kapan? Oke, lanjut Iren gimana? Berarti tadi cara bagi waktu ya? Iya. Kalau gue sih, kan ini biasanya sebenarnya guru-guru juga memikirkan kita sih, jadi dia nggak akan mungkin ngasih tugas yang seabrek-abrek banget. Terus tiba-tiba ulangan gitu, jarang sih, maksudnya sempat pernah ada, cuma kayak itu jarang terjadi. Cuma biasanya kalau misalnya lagi awal-awal nih, gue fokusnya ke tugas. Jadi misalnya, gue udah tahu nih guru, kalau misalnya ngasih tugas nih, pokoknya polanya dia harus ngasih catatan tuh harus isinya ini, terus dia ulangan harus ini, pokoknya gue memahami si gurunya dulu, gurunya maunya apa, terus ya gue memahami diri gue juga, gue sanggup ngerjain yang mana dulu nih, sama deadline. Jadi ya kayak Dina juga mungkin ditaruh di notes gitu ya, ini tugas ini deadline-nya Kayak kapan. ini kapan nih? Ya udah ini dulu. Ya gitu. itu dulu, bener. Terus kayak gue nggak juga, maksudnya ngerjain tugas doang, jadi kayak bener-bener gue pahamin dulu Ya, itu biar materi. sekalian belajar lah ya. Sekalian belajar, jadi waktu ulangan tuh gue lumayan santai sih. Terus waktu kayak di kelas, gue banyakin diskusi sama temen, kayak misalnya gue nggak nangkep nih, ini korelasinya sama ini apa ini. Oh iya. Terus Itu berguna banget sumpah. Gue kayak gue minta teman gue nih ngejelasin, gue langsung ngerti. Iya. Tapi kalau misalnya gue belajar sendiri gue nggak ngerti. iya, makanya itu menurut gue itu salah satu plus dari si Kurtilas, karena kita yang ngejelasin ke temen, jadi kayak ya kalau gue mau nanya chill aja lu temen gue, gitu kan. Gua nggak Pentingnya marah. teman Iya. belajar. Paling berarti kalian berdua tuh harus ada either di schedulein atau emang ada skala prioritasnya ya, Iya, skala mana yang harus prioritas. lebih dilakuin dulu gitu. Oke, bagus. Nah, kalau buat harapan kalian sendiri di kurikulum yang kalian sedang pelajari gimana nih? Kan udah kelas 11 nih, kita tuh cuman sisa 2 tahun lagi di SMA, dan harapan kalian di 2 tahun ini di kurikulum yang baru ini, atau mungkin Iren yang masih di Kurtilas ini, gimana nih? Kalian berharap apa ke depannya? Mungkin proyek yang lebih banyak kah? Atau tugas kelompok yang lebih banyak kah? Gimana nih? Siapa dulu? Siapa dulu? Udah Iren aja Gue dulu. dulu. Kalau gue kan Kurtilas ya. Kalau Kurtilas tuh karena gue ngerasa kita kebanyakan belajar di kelas, kayak mostly waktu
kita tuh abis kebanyakan tuh di kelas. Jadi kayak gue pengen semoga ya, nih Bapak Ibu yang nonton nih mungkin boleh direalisasikan ya Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu. Muridnya nih. Ya semoga di kelas 11 ini mungkin lebih banyak kayak event-event gitu sih, kayak lebih ke kayak kreativitas gitu-gitu. Kalau Dina kan tadi kayak apa Din, pensi gitu-gitu kan ya. Mungkin gue berharap agak lebih banyak ada event-event kayak untuk kreativitas, untuk kayak refreshing juga kan, itu kita ngerjainnya jadi kayak wah asik nih gitu. Sebenarnya ada sih, cuma mungkin kalau misalnya dihitung-hitung ya frekuensinya masih dikit lah, dan gue berharap itu jadi kayak satu event yang rutin aja. Boleh tuh, boleh. Terus kayak yang eskul gitu kan, jadi kayak kepake gitu kan. Boleh. Oke. Kalau buat Dina gimana nih? Kalau harapan gue sih semoga proyeknya makin banyak ya. Amin. Tapi maunya tuh proyek yang kayak mengembangkan apa yang gue punya, kayak bakatnya tuh apa gitu. Abis itu banyak proyek keluar. Gue tuh seneng banget ya waktu kemarin live in tuh, gue seneng karena gue ketemu orang-orang gitu kan. Abis itu gue terus gue bangun relasi, itu menurut gue itu seneng banget sih. Jadi ya aku berharap buat Bapak Ibu, guru di sekolah, semoga proyeknya tuh makin asik gitu loh. Amin, ayo. Amin. Mohon dijawab ini ya Bu, keluh kesah muridnya ini. Nggak keluh kesah, ini saran sih Tapi ya. itu seru banget, sumpah kayak pensi itu tuh Iya. kayak gue nggak expect aja tiba-tiba ada pensi, abis itu gue disuruh kayak nari, nyanyi, nge-MC, itu Iya, justru gue ngelihat yang kayak lu nge-SG-in itu, yang kayak promo-promo, justru gue kayak, ih asik nih. sumpah iya waktu itu gue tuh asik. KWR, nah itu tuh gue kayak baru pertama kalinya gue dagang, terus kayak nyari orang-orang gitu, Bu ini beli dong Bu gitu, ya ampun itu sumpah. Asli, itu asik Itu sih. jualan waktu itu buat project. Iya, jualan waktu itu tuh gue buat project. Itu dananya dipakai buat kayak pensinya atau apa tuh? Buat Lanjutan. pensinya sih, Buat jadi kayak buat nambah-nambahin aja. Asik amat. Bagus lah itu, kita jadi belajar untuk entrepreneur, Iya, kita juga entrepreneurship. kayak disuruh bekerja Mandiri lah keras, istilahnya. mandiri, biar pensinya tuh terwujud. Iya. Jadi berarti kita kurang lebih sama ya harapannya, semoga banyak kayak event-event yang kayak keluar gitu kan. Kalau mungkin gue event, mungkin di project gitu ya. Senang Kita sih. anak yang suka keluar Iya, ya, iya. suka outing ya. Kayak gila, semua orang Bagus. harus tahu gue. Jangan lupa. Oke, jadi itu untuk beberapa pertanyaan ke teman-teman kita dan sharing pengalaman mereka. Nah, tapi kita belum selesai dari situ aja karena di sini kita ada Q&A. Jadi teman-teman, biasanya kalau kita mau bikin podcast tuh pasti kita bakal tanyain teman-teman untuk pertanyaan apa sih yang kalian masih belum terjawab, atau mungkin kalian masih penasaran sama sesuatu hal gitu. Nah, di sini kita udah kumpulin beberapa pertanyaan dan hari ini teman-teman kita Iren dan Dina bakal ngebantu untuk jawab. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama nih, ada yang bilang, apa betul kalau Kurtilas dan kurikulum Merdeka hanya berganti nama saja dan banyak juga persekolah mengganti semua cara belajarnya kah? Menurut kalian gimana tuh? Gimana? Coba ngomong. Jadi ada yang bilang kalau emang benar kalau Kurtilas sama kurikulum Merdeka tuh hanya ganti nama doang. Jadi itu sebenarnya mereka sama, aja. tapi ganti nama doang. Sama banyak gak sih sekolah yang ganti cara belajarnya? Menurut pendapat kalian aja gimana? Siapa dulu nih? Gue dulu. Ya boleh. Boleh. Kalau yang tadi gue jelasin, ya sama sih kayak tadi kita udah jelasin ya, penjelasan Dina, penjelasan gue. Kita sudah tahu bahwa kurikulum Merdeka sama Kurtilas tuh dua hal yang berbeda ya. Kurikulum Merdeka dia gimana dia merdeka gitu belajarnya, tapi dia lebih, karena dia merdeka mungkin gurunya lebih merdeka memberikan dia tugas-tugas ya kan. Jadi banyak ya Kak. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima. Dinikmati saja. Mungkin kalau misalnya Kurtilas sama Merdeka ganti nama doang, menurut gue enggak sih, karena ya tadi kalau Kurtilas kan kita masih kayak yang emang belajar doang nih, maksudnya bukan belajar doang, kayak fokusnya nih belajar nih. Kalau misalnya si kurikulum Merdeka kan udah kayak ada hal lain melalui project, melalui
kegiatan-kegiatan outingnya mereka. Meskipun di Kurtilas yang di gue udah mulai menyerap beberapa hal dari situ sih. Beda ya berarti ya? Beda. Kalau menurut gue. Kalau menurut Dina gimana? Kalau menurut gue juga itu beda. Bedanya tuh lumayan lah. Jadi kayak gue lupa mention. Jadi kalau misalnya di kurikulum Merdeka itu pas lu masuk nih ke kelas 10, lu bakal disuruh nyobain semua pelajaran dulu. Jadi lu nggak dibagi ke IPA, ke IPS, enggak. Tapi lu suruh cobain dulu nih. Cobain satu-satu nih. Ibaratnya kalau ada masalah ya harus dicobain gitu. Iya betul. Cobain masuk ke masalahnya. Iya bener. Terus abis itu juga kan kalau misalnya di Kurtilas mungkin belum ada project gitu ya. Tapi kalau kita tuh ada project dan itu nanti dinilai dan dimasukin ke nilai rapot gitu loh. Jadi ya ada nilainya masing-masing gitu. Jadi project Sebenarnya ada. sih. Kita project cuma beberapa mapel doang. Gue sempat kemarin ngerjain project pagelaran. Itu project 2 bulan. Itu project pertama gue dan nggak tahu itu akan menjadi project terakhir atau enggak. Itu pagelaran seni tari gitu. Itu projectnya 2 bulan. Kita bener-bener harus mikirin. Sebenarnya nggak yang harus nyari dana gitu-gitu sih, karena kita cuma tampil doang. Karena emang yang kayak coba kayak kita cuma pagelaran tari sekelas. Jadi kayak ya lu nari sekelas nih. Jadi lu mikirin lagu, mikirin latihan, mikirin koreo, mikirin kostum. Jadi kayak ya tim-timnya paling kayak tim kostum, tim koreo, tim musik gitu-gitu sih. Jadi emang pada dasarnya tuh project ini tuh emang dia tuh punya sesi dan mata pelajarannya sendiri ya si projectnya itu, dan bener. ini tuh emang untuk ngembangin sisi kreativitas kita, kerja sama kita, sama keterampilan lah ya gitu. Dan tadi yang bener kata Dina itu kayak kalau misalnya di Merdeka tuh dia harus nyobain semuanya. Kalau misalnya di Kurtilas dia ada penjurusannya, jadi ya plus minus sih. Kalau misalnya lu udah tahu lu maunya kemana ya enak-enak gampang. aja. Oke, next question. Apakah bahan pelajaran yang diajarkan saat Kurtilas dan kurikulum Merdeka sama? Apa aja mata pelajarannya? Sama nggak ya? Nah kan kalau misalnya Kurtilas kan kalian dibagi nih IPA IPS. Nah boleh tuh dikasih tahu kalau IPA atau IPS tuh mata pelajarannya apa aja. Terus kalau misalnya pelajaran umumnya apa. Terus kalau misalnya buat Merdeka kan kita belajar semua kan. Tapi kalian ada berapa mata pelajaran tuh? Apa aja? Kalau IPS tuh mata pelajaran perminatannya ada geografi, sosiologi, ekonomi, terus sejarah. Jadi sebenarnya kalau sejarah tuh IPA IPS belajar, itu sejarah Indonesia, sejarah wajib. Cuma kalau di IPS sejarahnya ada 2 guys, ada sejarah wajib sama sejarah minat. Sejarah wajib kita mempelajari sejarah Indonesia. Bagaimana Indonesia merdeka, gimana teori Islam, teori gimana Hindu masuk Indonesia, Islam masuk Indonesia. Kalau sejarah minat kita belajar seluruh dunia, gimana peradaban terbentuk, gimana perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau misalnya ada yang suka nonton mitologi Yunani, itu nanti ada mitologi Yunani itu. Banyak ya? Banyak, Romawi, Yunani. Kalau IPA setahu gue itu kayak ada kayak fisika gitu kan ya. Fisika, matematika nanti ada 2. Lagi bahasa banget. Matematika ada matematika wajib sama matematika minat. Nah, itu IPS sama IPA tuh bedanya di situ. Kalau IPS sejarahnya 2, kalau IPA matematikanya ada 2. Kalau pelajaran umumnya apa? Kalau pelajaran umum Paling bahasa Indonesia dulu masih ya. mirip-mirip sama SMP sih, kayak ada bahasa Indonesia, PKN agama. PKN, bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya gue ada nggak sih, kayak kalau kayak bahasa itu ada ini Sunda sih ya? kayak kalau Sunda itu karena Jawa Barat kan ya, makanya ada bahasa Sunda. Terus kayak kalau bahasa Inggris ada 3, tapi yang 2-nya itu minat. Tapi IPS IPA dapat. Jadi Boleh ada bahasa milih? Inggris enggak, kita dua-duanya dapat, tiga-tiganya dapat. Tapi itu termasuk mata pelajaran perminatan. Jadi ada bahasa Inggris wajib, bahasa Inggris lintas minat, sama native. Terus kalau misalnya di sekolah gue, kalau misalnya bahasa tuh banyak sih perminatannya. Ada bahasa Mandarin, ada bahasa Inggris tadi gue udah bilang ada 2 yang perminatannya. Terus bahasa Sunda karena kita berada di Jawa Barat, jadi wajib mempelajari bahasa Sunda.
Kalau Dina sendiri kurikulum Merdeka tuh mata pelajarannya gimana nih? Apa aja nih? Katanya sih Merdeka ya. Duh, sebenarnya sih nggak jauh beda ya sama punya Iren. Cuman gue tuh nggak ada kayak MTK wajib sama MTK minat. Jadi gue tuh masih satu aja MTK-nya. Sejarah juga gue kayak masih satu aja, ya udah sejarah gitu. Sebenarnya sama aja sih, cuman kayak kalau dia udah dibagi ya udah gue belum. Gue tuh juga ada bahasa Sunda, gue ada. Karena gue di Bogor ya. Bogor ya, Jawa Barat pride. Jawa Barat banget itu. Oh, warga Jawa Barat. Terus kalau yang bahasa Inggris, gue juga nggak ada tuh minat wajib, tapi gue ada native. Jadi bahasa Inggris sama native, udah gitu sih. Tapi belajar semua mata pelajarannya. Jadi mau IPA, mau IPS tetap dipelajari. Gue tuh belajar kayak itu juga sama kayak geografi, fisika, sejarah, ekonomi. Semangat. Kimia, waduh. Geografi sama kimia asik kali tuh. Terus kalau ulangan gimana tuh? Sisi pasti. Kalau misalnya kayak PTS, PAS tuh semuanya di ujianin. Sebenarnya sih kalau misalnya mata pelajaran IPA IPS itu pasti, yang kayak geografi, fisika itu pasti. Tapi kalau misalnya ada beberapa tuh yang enggak. Jadi gue tuh ada seni budaya kan. Seni budaya itu gue dibagi 3. Ada KWR, ada seni tari, sama seni lukis. Enggak, gue dibagi 4. Seni lukis, tari, musik, sama KWR. KWR itu kewirausahaan. Oh, kewirausahaan masuk seni ya. Gitu. Abis itu ya udah kayak gitulah. Nah, itu tuh nggak diujiin secara tertulis, tapi dia tuh langsung praktek. Abis itu gue juga nggak ulangan PJOK. Iya Nah, sih. dulu tuh kan kalau di SMP PJOK tuh selalu masuk kan. Gue masih lagi. Sumpah itu. Gue nggak PJOK tuh, gue nggak. Jadi tuh yang enggak cuman seni budaya sama si PJOK. Yang lain, waduh, masuk semua. Wah, 2 minggu ada tuh ujian. Ada. Waduh. Semangat. Semangat. Nggak apa-apa. Kalau gue, nah itu bedanya juga. Kalau gue seni cuma dibagi 2, seni musik sama seni tari. Dan itu kita kalau misalnya semester 1-nya seni musik, berarti semester 2-nya seni tari. Iya, gua Gitu kayak dibolak. Kalau misalnya nih kalau gue kelas 10 kebetulan semester 1 dapetnya seni musik. Jadi semester 2-nya seni tari. Nah, ini gue kelas 11 semester 1 dapetnya seni musik lagi. Terus kalau misalnya dia kewirausahaan masuknya seni, kalau gue masuknya ke prakarya. Jadi kita masuknya ke prakarya, kewirausahaan tuh digabung sama TIK, komputer. Oh iya bisa. Gue beda sih itu. Oke, next question ini ada, Kak, pernah nggak jenuh belajar di SMA? Terus gimana biasanya buat hilangin jenuhnya dan bisa kembali semangat lagi buat sekolah atau belajar? Oh, siapa dulu nih? Itu kayak nggak usah dijawab deh, kayak orang udah tahu jawabannya. Jenuh atau enggak? Ya, nih tipsnya gimana menurut kalian? Kan pasti cara orang belajar tuh beda-beda benar-benar. kan. Kalau kalian sendiri tuh masing-masing tips biar kalau belajarnya efektif tapi kurangin jenuh-jenuhnya juga gimana tuh? Mau siapa dulu? Gue dulu kali ya. Oke. Silakan. Kalau gue menurut psikotes. Ini berat banget nih menurut psikotes nih. Gak apa-apa. Kalau misalnya dari tes psikotes dan dari apa yang udah gue terapin sih, gue anak audio sih. Oh, dengar. Jadi gue cara belajarnya dengan cara mendengarkan penjelasan. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue nggak ngerti banget nih sama materi, terus misalnya nggak ada waktu untuk nanya-nanya, ya jadi gue nyari dari YouTube gitu misalnya materinya. Terus kalau misalnya tips belajar efektif dari gue sih, waktu lo dikasih materi itu bener-bener lo pahamin deh, biar lo nggak buang-buang waktu di situ. Jadi bener-bener waktu, misalnya kalau di Kurtilas kan temennya yang jelasin kan, kalau temen lo jelasin lo perhatiin bener-bener. Kalau misalnya mau nanya tuh jangan malu-malu, nanya aja. Terus kayak diskusi juga sama temen-temen di kelas. Jadi waktu di kelas tuh ramenya emang bener-bener rame gara-gara diskusi. Tapi waktu ulangan jangan diskusi. Boleh. Waktu di kelas tuh sebenarnya menurut gue adalah waktunya diskusi sih. Jadi kayak kalau misalnya kelas menurut gue umumnya normalnya tuh rame emang, karena harusnya kita di situ diskusi tentang mapel yang dijelasin.
waktu ulangan baru waktunya sunyi. Karena- Masing-masing ya guys, kita masing-masing. harus ngetes diri sendiri Dan kemampuannya. ulangan menguji diri sendiri. Terus kalau misalnya jenuh pasti pernah sih, nggak mungkin nggak ada yang nggak pernah jenuh belajar. Kalau misalnya udah ngerasa capek, jenuh, menurut gue ya istirahat sih ya kan. Kayak mau dipaksa juga pasti nanti lo yang stres sendiri dan lo nggak akan dapet hasil yang maksimal. Jadi kalau misalnya udah ngerasa capek, ya lu tanyakanlah pada diri lo, lu butuhnya apa? Apakah lu butuh mungkin healing dulu ya kan? Aduh, healing. mungkin butuh jalan-jalan dulu kemana, atau mungkin butuh menghirup udara segar. Kayak iya, ajak ngedate diri sendiri sih, kayak ambil waktu sendiri, terus kayak ya nikmatin lah hidup. Baru nanti kalau misalnya sudah kembali kuat, baru kita belajar lagi. Jadi kalau misalnya kalian udah merasa kayak, kalau versi Iren, kalau misalnya kalian udah merasa jenuh, kalian tuh cari Rehat sejenak, sejenak, kembali kuat. Kuatkan diri. Iya. Mental semua kuat. Iya, kesehatan mental itu penting ya guys. Fisik juga penting. Jadi kalau misalnya kalian udah capek, udahlah istirahat aja dulu. Kalian give some time for yourself untuk mencari ketenangan dulu, baru deh kalian balik lagi. Kalau untuk versi Dina sendiri gimana? Oke, kalau belajarnya nih ya, kalau gue tuh belajarnya gue tuh sering banget ngafal, abis itu gue sering bikin rangkuman. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi kalau misalnya bikin rangkuman itu tuh kayak bener-bener kayak istilahnya kalimat yang tadinya panjang, lu bisa singkat. Iya. Bener-bener. Iya kan? Bikin versi lu sendiri lah ya. Abis itu lu tuh harus bener-bener pahamin kalimat lu sendiri. Jadi Iya. biar nanti pas ujian lu tuh bisa paham tanpa harus kayak lu ngafal gitu loh. Ngerti gak sih kayak? Ngerti, Tapi iya loh, bener-bener. Iya kan? Karena guru gue ngasih tugas tuh untuk nyatet. Kayak, nih bab ini bikin catatan tentang ini. Poin-poinnya ini. Tapi kayak dia ngebebasin ya kreativitas lu sendiri aja kan. Ada orang yang pakai lettering, terus nanti Itu ada juga warna-warni nambah di sana. banget sih Iya, itu nambah mood banget kalau sih. misalnya gue lagi rajin juga gituin sih catatan gue. Tapi kalau misalnya lagi nggak rajin ya udah. Iya udah, Yang jangan penting dipaksa. dikotakin, dibulatin juga. Itu udah Iya. Jadi ngebantu lah. kayak menurut gue isi catatan lu tuh jangan copy banget dari buku gitu. Jadi kayak jangan mindahin buku yang emang lo pahamin dulu nih, baru lo catet apa isi otak lo. Ya kan? Yang paling penting tuh sebenarnya mahamin pelajarannya. Kalau lu udah paham, ya udah lu kayak ulangan besok ditanya apa lu juga udah bisa ngejelasin. Kayak lu nggak perlu ngikutin kata-kata yang di buku tuh, nggak perlu gitu loh. Memahami bukan menghafal. Iya sih. Kata guru bahasa Indonesia. Bener sih, kayak gue juga kalau misalnya sejak SMA tuh gue nggak tahu kenapa gue jadi lebih ambis banget soal nilai. Jadi kalau misalnya misalnya sesi belajar nih, terserah pelajaran apa, gue tuh sebisa mungkin gue keluar kelas ada materi yang bisa gue tangkap. Jadi sebisa mungkin gue keluar Same girl. kelas tuh nggak kosong. Jadi kalau misalnya gue mau review lagi atau mungkin minggu depan ada kelas lagi tuh gue kayak, oh materi ini gue masih inget gitu. Dan itu juga bakal bikin gampang banget buat belajar. Plus tadi kayak Dina, kayak Iren bikin rangkuman. Apalagi kalau misalnya kalian suka warna-warni, itu bener-bener ngebantu banget. Jadi Parah. kalian belajarnya seneng, bikin rangkumannya seneng. Kalian juga bisa ngejelasin pakai kalimat sendiri, dan itu tuh bener-bener ngebantu banget. Abis Betul. itu juga ngebantunya itu tau, ngelihat video tutorial belajar. Itu gue biasanya tuh kalau misalnya gue nggak ngerti fisika di kelas, itu gue langsung buka YouTube, gue cari Koben. Gue belajar fisika. Tutor. Jadi kayak itu udah ngebantu banget tuh. Apalagi kalau misalnya nggak ngerti, gila gue langsung ngerti waktu nonton Koben. Kasih ya Koben. Koben mana nih Koben? Apakah perlu Koben collab sama kita? Sama kalau misalnya di rangkuman lu perlu ini sih, kasih keyword. Jadi kayak misalnya sejarah, keywordnya apa ya, sejarah? Kerajaan. Misalnya rajanya siapa? Itu lu apalin rajanya doang, terus nanti melebar kemana-mana sejarahnya apa. Itu pokoknya lu kasih keyword. Jadi yang misalnya lu apalin kalau misalnya kerajaan ini, keywordnya ini, terus ntar pas ulangan, oh ya udah Iya, ini, iya keyword itu penting. bikin keyword sendiri tuh kayak ini tau. Atau kalau bikin lagu gitu, Iya, bikin lagu. Gue bikin sesuatu yang kayak
pas gue lihat ini gue bisa nginget gitu loh. Iya. Dia pas gue lupa, gue berusaha nginget. Nyanyi. Pokoknya tuh alternatif untuk kalian bisa paham materi atau kalian ngehafalin materi tuh banyak banget. Tapi terserah versi kalian tuh gimana. Kayak tadi misalnya bikin rangkuman, atau mungkin kalian langsung lihat aja YouTube, atau kalian bikin lagu bahkan. Bikin lagu. Boleh banget. Ganti lirik. Ganti lirik, maksudnya nggak usah yang kayak lu bikin nada sendiri juga nggak apa-apa, asalkan tuh isi dari lagunya tuh tentang materi itu. Dan itu sumpah itu membantu banget. Nah, itu teman-teman. Jadi bisa kita lihat dari pengalaman teman-teman kita ini, walaupun kita ada perbedaan dari kurikulum, juga dari cara segi pembelajaran, ke efektivitasnya juga kayak gimana, tips-tips buat ngelewati mata pelajaran yang mungkin banyak, sulit gitu, tuh bisa kita lihat tuh ada persamaannya juga walaupun perbedaan dalam kurikulum. Nah, semoga dengan adanya video ini tuh teman-teman jadi bisa ngeliat nih sharing dari teman-teman kita kalau pengalaman yang mereka alamin tuh kayak gini, mereka ada event kayak gini, mereka harus nge-prepare kayak gini, dan terutama buat teman-teman yang mungkin baru pindah sekolah, terus sekolahnya tuh kurikulumnya beda. Nah, jadi semoga dengan sharing ini tuh teman-teman nggak sepenuhnya kaget. Jadi kayak teman-teman punya insight kalau kalau Merdeka nanti kita suka ada project, kalau misalnya Kurtilas nanti kita sistem pembelajarannya bisa kelompok terus dijelasin sama teman-teman. Nah, jadi teman-teman ada insight untuk preparation nanti pas udah di sekolah baru. Dan disclaimer banget, ini tujuannya bukan untuk menakut-nakuti ya teman-teman. Ini nggak nakut-nakutin, Ini ini bener-bener fakta. Jadi kalau misalnya nanti masuk sekolah kena kurikulum Merdeka, jangan kaget ada project kayak gitu. Ini bukan buat nakut-nakutin, ini kita rencananya untuk sharing supaya teman-teman bisa mempersiapkan mental ya, Din. Iya. Biar nanti nggak kaget-kaget banget nih, wah banyak tugas nih, wah gue harus ngejelasin ini ke temen gue, wah makalah nih. Iya. Itu makalah tuh sering banget tuh. Iya, makalah gue juga sering. Intinya apa ya, kalau misalnya lu capek ngelakuin sesuatu, ya udah istirahat dulu. Lu bisa dengan kayak nonton, denger musik tuh ngebantu banget lah buat ngeringanin beban lu. Apalagi kalau misalnya lu tidur itu Tidur, lebih enak sih. Pulang langsung pengen tidur, gue pengen tidur. Ya, pokoknya ya udah istirahat aja. Maksimalkan Nggak usah waktu maksa. istirahat, jangan memaksakan diri. Terus tetap kayak lakuin apa yang lu suka, misalnya lu hobi apa, tetap dilakuin. Pilih eskul yang emang sesuai dengan hobi lu, biar itu juga jadi jadi kayak healing juga, jadi kayak refreshing nih. Eskul, wah ini kayak kayak nyanyi, gambar, kayak ya sesuaiin Nyanyi aja enak sama banget ini. Iya, nyanyi enak banget sih. Apalagi kamar mandi. Kayak kalau udah stres gue nih udah mulai banyak nih Udah nyanyinya. banyak nih, udah. Semua lagu galau, semua lagu happy, udah. Campur. Pokoknya kalau tips dari kita, ini kan masa-masa sekolah, terutama tuh kalau kayak masa SMA, itu masa-masa terakhir kita bakal ke sekolah. Jadi sebisa mungkin tuh teman-teman enjoy dengan lingkungan yang baru, maupun dengan kurikulum. Terus kayak teman-teman bisa juga kembangin dari minat kalian maupun akademik ataupun non-akademik. Jadi sebisa mungkin kalian enjoy lah sekolah kalian, dari segi pembelajaran juga kalian enjoy. Dan semoga kalian bisa lulus dengan hasil yang maksimal, yang baik. Amin. Terus kalian lulus sekolah dengan hati yang gembira. Iya, sarannya. Oke teman-teman, jadi segitu aja dari sharing teman-teman kita tentang kurikulum 13 dan juga kurikulum Merdeka. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dan juga memotivasi dari sharing ini. Dan sampai ketemu di Positive Talks episode kedua nanti. Dadah! Dadah.